Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Stefani Pramestika Pujaningrum pada mata kuliah Konsep Dasar IPS. Ini video part 2 melanjutkan video yang sebelumnya pada materi sumber daya manusia dan sumber daya alam, dan ini pada bab materi perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Yang pertama itu ada penjajahan oleh bangsa Portugis. Sejak abad ke-16, tanah Nusantara sudah diincar berbagai bangsa asing. Adalah bangsa Portugis yang pertama kali berhasil menguasai Malaka, Ternate, dan Madura. Salah satu perjuangan yang dilakukan pada zaman itu adalah perjuangan Fathaillah dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1602. Yang kedua ada penjajahan oleh bangsa Belanda. Setelah Portugis, Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman kemudian memasuki wilayah Banten dan Batavia, sehingga membentuk VOC untuk menguasai semua rempah-rempah yang ada di Indonesia. Belanda membentuk banyak perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, seperti Perjanjian Bongaya dan Perjanjian Gianti, yang tentu saja merugikan warga pribumi Indonesia. Dilansir dari buku Nusantara, Sejarah Indonesia, Bernard Hubertus Maria Flekke 2008, setelah pembubaran VOC, pemerintahan Belanda kemudian menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang kemudian memperkerjakan paksa rakyat di Pulau Jawa untuk membangun Jalan Anyer Panarukan. Yang selanjutnya, penjajahan oleh bangsa Jepang. Setelah menguasai Nusantara selama kurang lebih 350 tahun, Jepang menyerang Belanda hingga membuat mereka menyerah tanpa syarat. Penjajahan Jepang atas Indonesia selama 3,5 tahun segera berakhir saat Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu pada Perang Dunia II. Setelah mengalami kekalahan dari sekutu, Jepang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Mendengar kabar kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, sebagai pihak yang kalah perang, Jepang berjanji akan menyerahkan Indonesia ke tangan sekutu, yang di dalamnya termasuk Belanda. Yang selanjutnya ada perebutan kemerdekaan oleh Indonesia. Akhirnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi ketika golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Setelah dijemput Ahmad Soebardjo dan kemudian ke Jakarta, Soekarno, Hatta, dan Soebardjo menyusun naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda, yang kemudian diketik dengan rapi oleh Sayuti Malik untuk ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi itu akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 di dua Pegangsaan Timur nomor 56, dan Indonesia pun resmi menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dilanjutkan dengan mengesahkan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai dasar negara dari Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat luas sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya ada perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, perjuangan bersenjata. Yang kesatu, pertempuran Surabaya.
Pasukan sekutu pimpinan Malabi mendarat di Tanjung Perak, Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kehadiran pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNEI ini menimbulkan kecurigaan tentara dan para pemuda bahwa kedatangannya diboncengi oleh NICA. Ternyata, dugaan mereka benar dan bahkan banyak tawaran Belanda yang dibebaskan dan mereka hanya melucuti tentara Jepang saja. Akhirnya, pada tanggal 27 Oktober 1945, pertempuran tidak dapat dihindarkan antara pasukan sekutu dengan para pejuang bangsa Indonesia. Dalam pertempuran yang terus menjalar ke seluruh kota, mengakibatkan tewasnya Brigjen Malabi. Yang kedua ada pertempuran di Ambarawa. Pada tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945 terjadi pertempuran sengit di Ambarawa antara pemuda Indonesia dengan TKR melawan pasukan Inggris. Peristiwa ini dipicu ketika pasukan sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Mereka diperbolehkan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Sekutu ternyata diboncengi tentara NICA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Hal ini tidak dapat diterima oleh para pemuda dan TKR sehingga mengakibatkan insiden Magelang yang kemudian mendorong pertempuran Ambarawa. Pasukan sekutu terdesak dan akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Yang ketiga ada pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan dan diboncengi NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Dan pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat. Yang selanjutnya ada Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Danyekolot, dulu mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gedung tersebut. Yang selanjutnya ada agresi militer Belanda 1.
Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer 1. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer 1. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN. Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Yang selanjutnya ada pemberontakan PKI Madiun 1948. Puncak gerakan dari PKI ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Latar belakangnya yaitu yang pertama ada terbentuknya FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Yang kedua, kedatangan Musso dari Uni Soviet yang membawa paham komunis. Yang ketiga, adanya kerjasama antara Musso dan Amir Syarifuddin untuk membentuk negara komunis. Tujuannya, yang pertama mendirikan negara Republik Soviet Indonesia Komunis. Yang kedua, menghancurkan dan menggulingkan kabinet Hatta. Usaha perlawanannya yaitu pemerintah mengadakan operasi militer di Jawa Tengah, pimpinan Letkol Gatot Subroto, Jawa Timur, pimpinan Letkol Sungkono, Divisi 3 Siliwangi di Jawa Barat, pimpinan Jenderal Ahmad Yani. Yang selanjutnya ada agresi Belanda II. Latar belakang terjadinya agresi Belanda II disebabkan karena perundingan Renville mengalami kemacetan. Tujuan Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi polisionil kedua. Belanda menduduki kota Yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer. Yang selanjutnya ada perjuangan diplomasi. Yang pertama itu ada perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 sampai tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingannya yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Yang kedua, perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditandatangani oleh Komisi 3 Negara KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo,
Dan hasil perundingannya yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang selanjutnya ada Perjanjian Rome-Royen pada tanggal 14 April 1947 sampai tanggal 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rome dan Herman van Rompuy. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan ini adalah yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yang selanjutnya ada Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar ini yaitu yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara kemerdekaan dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambilan alih hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.